Halo semua, kembali lagi di channel IND Education. Masih di bab 2, aljabar dalam kalimat matematika. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf ataupun simbol mendeskripsikan suatu bilangan dan memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika. Adapun tujuan menonton video ini, yang pertama, agar kalian dapat memahami istilah-istilah pada bentuk aljabar. Yang kedua, dapat menyatakan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Ya, tepat sekali kalian berada di channel IND Education. Belajar matematika di mana saja. Jangan lupa subscribe channel ini dan komen sebanyak-banyaknya. Istilah-istilah pada bentuk aljabar. Yang pertama itu adalah suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Oke, contohnya 2x ditambah 3y dikurang 10. Nah, bentuk aljabar yang dipisah oleh tanda tambah atau kurang. Berarti setiap bentuk aljabarnya yang dipisah oleh tanda tambah ataupun kurang, maka dia disebut suku. Maka bisa kita nyatakan suku yang pertama itu adalah 2x, suku yang kedua itu adalah 3y, suku yang ketiga itu adalah 10. Maka bentuk aljabar ini memiliki 3 suku. Oke, contoh yang kedua, 5a dikurang 4b ditambah 3a dikurang 10. Maka kita bisa nyatakan sukunya. Yang pertama itu adalah 5a yang dipisahkan oleh tanda kurang. Suku yang kedua itu adalah 4b yang dipisahkan oleh tanda tambah. Yang ketiga sukunya 3a yang dipisahkan oleh tanda kurang. Yang keempat itu adalah sukunya 10. Maka bentuk aljabar ini memiliki 4 suku. Oke, bisa dipahami kan? Istilah yang kedua itu adalah variabel. Variabel adalah faktor yang berbentuk huruf. Oke, contohnya misalkan itu adalah 2x ditambah 2y. Di suku yang pertama variabelnya itu adalah x. Nah, di suku yang kedua itu variabelnya adalah y. Contoh yang kedua, misalkan itu adalah 5a dikurang 4b. Dari bentuk aljabar ini, kita bisa lihat dari suku yang pertama itu adalah variabelnya a. Dan suku yang kedua itu adalah variabelnya b. Maka dari bentuk aljabar ini, variabelnya adalah a dan b. Nah, intinya variabel itu adalah faktor yang berbentuk huruf. Istilah yang ketiga itu adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Tadi kita sudah belajar tentang variabel, sekarang koefisien. Contohnya itu adalah 2x ditambah 3y. Maka bentuk aljabar ini yang dikatakan koefisien adalah bilangan angka yang di depan huruf atau di depan variabel. Suku yang pertama itu bisa kita lihat dari 2x, maka koefisiennya adalah 2. Nah, suku yang kedua itu adalah 3y, maka koefisiennya itu adalah angka di depan huruf. Bisa kita nyatakan koefisiennya adalah 3. Nah, bisa dipahami kan? Istilah yang keempat itu adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Oke, contohnya misalkan 2x ditambah 3y dikurang 7. Nah, keterangannya tadi bilangan yang tidak memiliki variabel. Kita lihat bentuk aljabar ini. Suku pertama memiliki variabel. Suku yang kedua memiliki variabel. Suku yang ketiga tidak memiliki variabel karena tidak ada huruf. Kalau angka tidak berisi huruf, maka disebut konstanta. Nah, contoh yang kedua misalkan 5a
dikurang 4B ditambah 4. Nah, bentuk aljabar ini dari suku yang pertama itu adalah variabelnya A. Dari suku yang kedua itu adalah variabelnya B. Nah, suku yang ketiga itu tidak memiliki variabel karena tidak ada huruf di belakang angka. Nah, suku yang ketiga ini cuman angka saja, maka dia dikatakan konstanta. Bisa dipahami kan? Istilah yang selanjutnya itu adalah suku sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memuat variabel sama dan pangkat yang sama. Contohnya, misalkan 2x pangkat 2 ditambah 2y dikurang 3x pangkat 2 dikurang 4y ditambah 7. Bentuk dari aljabar ini kita bisa kelompokkan suku-suku yang sama. Nah, kita lihat suku yang pertama. Suku yang pertama itu ada 2x pangkat 2. Suku sejenis atau suku yang sama itu adalah pertama kita lihat variabelnya harus sama. Nah, yang kedua kita lihat pangkatnya. Pangkatnya juga harus sama. Nah, dari suku yang pertama ini kita lihat variabelnya adalah variabel x. Kemudian kita lihat suku yang kedua dan ketiga dan keempat dan kelima. Nah, kita lihat yang mana memiliki variabel x, yang suku ketiga. Nah, setelah melihat variabelnya, kita lihat pangkatnya. Dari suku yang pertama, variabel x itu berpangkat 2. Nah, kita lihat apakah dari suku yang ketiga yang sama memiliki variabel x, apakah pangkatnya juga sudah sama 2? Oke, sudah. Berarti kalau variabel dan pangkat yang sama, berarti dia adalah suku yang sama atau suku yang sejenis. Oke, berarti kita kelompokkan suku yang sejenis, yaitu 2x pangkat 2, apapun nilai di depannya dia milik sendiri. Contohnya di suku ketiga 3x pangkat 2 dia memiliki negatif di depannya, maka kita tulis negatif. Nah, sekarang kita kelompokkan suku yang berikutnya yang sama, yaitu kita lihat suku yang kedua, dia memiliki variabel y. Nah, sekarang kita lihat suku yang mana memiliki variabel y? Ya, itu di suku yang keempat. Juga sama memiliki variabel y. Variabel yang sama, langkah keduanya itu adalah melihat pangkatnya. Nah, suku yang kedua memiliki variabel y pangkat 1. Nah, kita cek suku yang keempat memiliki variabel y juga pangkat 1, maka dia adalah suku sejenis atau suku yang sama. Kita kumpulkan suku-suku yang sama. Suku yang kedua memiliki nilai positif, berarti selalu di bawah. Kalau dia memang positif, tulis positif. Suku yang keempat mempunyai nilai negatif. Sekarang terakhir, suku yang kelima adalah konstanta. Apakah ada suku yang lain juga konstanta selain suku yang kelima? Tidak. Kalau tidak ada, berarti kita tulis saja. Nah, kita bisa kelompokkan. Inilah suku-suku yang sejenis atau suku-suku yang sama. Oke, bisa dipahami kan? Kita membahas yang kedua, yaitu menyatakan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ini saya sudah persiapkan. Benny membeli 4 kardus pensil dan 2 pensil. Nyatakan kalimat tersebut dalam bentuk aljabar. Yang pertama kita lakukan adalah melihat apa yang dibeli si Benny. Yaitu pertama dia membeli 4 kardus pensil. Kita bisa buat, diketahui si Benny membeli 4 kardus pensil.
Yang kedua, dia membeli 2 pensil. Nah, dari pernyataan ini, yang pertama kita belum tahu isi daripada satu kardus pensil itu berapa. Nah, kardus yang dalam pensil itu kita kasih variabel X. Maka kita bisa menyatakan dalam bentuk aljabarnya itu adalah 4X. Nah, di sini dalam soal itu ada kata-kata dan. Kalau dia kata dan berarti dia dijumlahkan. Nah, 4X ditambah 2 pensil. Nah, inilah bentuk dari aljabarnya. Oke, bisa dipahami kan?